Kami akan menampilkan video tentang hukum manipulasi. Perkenalkan, nama saya Gio Dewi Putra. Nama saya Rizky Ramadan. Selesai. Dah. Selamat menyaksikan. Bisma, aku telah membaca semua ini. Kasus yang menimpa almarhum ayahmu, kerugian perusahaanmu, semuanya jelas. Bukti-bukti yang kau kumpulkan sangat kuat. Mengapa jaksa umum menolaknya lagi? Alasan klasik, Reza. Selalu klasik. Bukti kami dianggap kurang substansi. Saksi-saksi kami dianggap diragukan kredibilitasnya. Padahal saksi-saksi mereka adalah bayangan yang bisa dibeli dengan harga 1 kali ketukan palu. Tapi ini tidak masuk akal. Semua orang tahu siapa yang bersalah. Pria itu, tuan hartawan, dia merampas tanah ayahmu. Dia memanipulasi dokumen. Hukum diciptakan untuk orang seperti dia, Bisma. Hukum diciptakan? Oh, kau salah besar, Reza. Hukum tidak diciptakan. Hukum itu dijual dan yang membeli adalah mereka yang punya kekuasaan. Dulu aku percaya pada buku-buku tebal, pada pasal-pasal suci. Aku percaya pada timbangan Dewi Keadilan. Tapi kau tahu apa yang kulihat sekarang? Itu tidak lagi seimbang. Satu sisi yang ditumpuk oleh uang, emas batangan, dan kursi jabatan. Sisi yang lain hanya setetes air mata yang kecil. Sehelai napas tercekik rakyat jelata. Tentu saja timbangan itu miring. Tentu saja yang berat yang menang. Kami yang berpegang kebenaran murni dan hati nurani hanya mampu melihat palu itu dihantamkan bukan untuk keadilan, tapi untuk menutup kasus. Tidak semua, Bisma. Masih ada hakim yang lurus. Masih ada harapan. Berikan aku waktu 1 minggu lagi. Aku akan membawa kasus ini ke media nasional. Biar publik yang menjadi hakim di ruang pengadilan sosial. Media bagus. Publik akan marah 2 hari. Publik akan bersimpati 3 hari. Lalu mereka akan sibuk dengan tahlilan mereka, dengan sinetron baru mereka, dengan berita viral lainnya, dan kami akan dilupakan. Kami akan kembali ke ruang tunggu yang dingin itu, menjadi angka statistik kasus gagal banding yang tak seorang pun pedulikan. Kau dan idealisme Reza hanya akan menjadi tontonan mereka sebelum tidur. Lalu kau ingin aku bagaimana? Menyerah, membiarkan ketidakadilan ini menang. Apa bedanya kau dengan mereka jika kau hanya memilih diam? Kau sudah berjuang sejauh ini. Jangan membuat perjuanganmu itu sia-sia. Aku sudah berjuang sampai air mataku kering, sampai rumah kami disita, sampai jiwaku lelah. Aku berdiri di ruang sidang, memohon keadilan seperti pengemis meminta makanan. Dan mereka duduk di kursi tinggi menatap kami dengan sorot mata yang dingin, seolah kami adalah lalat yang mengaku makan siang mereka. Mereka berkata hukum harus ditegakkan, tapi mereka tidak pernah menjelaskan hukum yang versi siapa. Hukum yang diukir dari pena mahal atau yang diukir dari darah rakyat. Aku tahu rasanya, Bisma. Aku tahu. Namun, kalau kita terus diam, mereka akan terus menang. Setidaknya, kalau kita bersuara, kita akan membuat telinga mereka sakit. Tidur mereka tidak nyenyak. Kasusmu ini bukan hanya tentang ayahmu. Kasusmu ini menjadi simbol bagi ribuan orang yang tidak bisa membeli keadilan. Mari kita tegakkan keadilan ini di hadapan mereka semua. Keadilan? Ya, kau adalah suara dari hati yang terinjak, dan aku adalah pengeras suaranya. Kita tidak melawan sistem di ruang sidang lagi. Kita melawan rasa apatisme yang membuat sistem itu hidup. Ayo Bisma, mari kita jadikan berkas ini bukan sekedar bukti, tapi api yang membakar kesadaran publik. Baiklah, mereka boleh menolak kebenaran kami di pengadilan, tapi mereka tidak akan bisa membuka suara kami di hati rakyat.
Kita mulai dari awal lagi. Kali ini bukan dengan harapan, tapi dengan kemarahan.